Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan beberapa perintah SQL standar. Demo ini bisa digunakan sebagai review. Semoga bisa menjadi lebih paham terhadap perintah-perintah SQL. Oke. Saya akan mendemokan beberapa hal berikut ya. SQL, select, order by, where, join, dan group by. Ya. Oke, sebelumnya mungkin kita perlu review sebentar apa sih perintah SQL. Apa itu SQL? Oke. Nah, di sini ada beberapa istilah ya, ada beberapa penjelasan. Jadi secara umum SQL itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses data dalam sebuah database. Ya. Dan bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan untuk manajemen database rasional. Ya. Nah, semua mesin database menggunakan bahasa pemrograman yang sama ya, secara umum sama, cuma nanti ada perbedaan sedikit di fungsi-fungsi yang digunakan. Jadi perintah SQL ini standar. Nah, untuk keperluan perintah SQL ini, pertama saya akan buka database contoh ya. Di sini kita menggunakan database contoh di database online yang Anda mestinya sudah kita akses ya. Kita menggunakan database online kita. Saya login ke dalam database online. Oke, kita pakai salah satu ya, misalkan yang rumah sakit. Ya. Oke. Nah, saya menggunakan salah satu tabel sebagai contoh ya. Oke, misalkan tabel pasien, misalkan ya. Untuk menjalankan perintah query, ini kebetulan terusnya kita menggunakan container untuk menjalankan perintah SQL query. Di sini ada linknya SQL command. Ya. Oke, sekarang kita bahas perintah SQL yang pertama, SQL select. Ya. Nah, untuk perintah SQL itu susunannya seperti ini ya, select, kemudian di sini nama kolom yang akan ditampilkan, ya, from nama tabel. Selesai. Ya, misalkan kita ingin menampilkan isi dari tabel pasien, kolomnya apa saja yang ingin kita tampilkan. Kita mau menampilkan semua, kita nulisnya bintang. Kemudian from nama tabel. Nama tabelnya apa? Misalkan di sini nama tabelnya adalah pasien. Tuliskan pasien. Oke. Kemudian saya execute. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita ingin menampilkan kolom tertentu, kita tinggal menyebutkan nama kolomnya. Misalkan saya mau menampilkan kolom nama pasien dan alamat, ya. Maka di sini di perintah SQL-nya ada di bawah ya, yang tadi ya. Di sini saya tampilkan kolomnya nama pasien dan alamat. NM pasien, alamat. Ya, seperti ini. Saya execute. Nah, maka kolom yang tampil adalah nama pasien dan alamat. Dari data yang tampil, kita bisa mengurutkan berdasarkan kolom yang ingin diurutkan. Ya. Oke, sebagai contoh, saya menampilkan semua lagi ya, pakai bintang. Nah, di sini ada kebetulan ada 118 baris. Ya. Saya jalankan, hasilnya seperti ini. Nah, kalau saya kepingin urut berdasarkan nama pasien misalkan, nah kita tinggal menambahin perintah ya. Kalau sintaknya seperti ini sebenarnya, order by ini kemudian diikuti dengan nama kolom. Kemudian ada pilihan ASC atau ESC, ascending atau descending. Ya. Artinya apa? Kita mau mengurutkan berdasarkan apa begitu ya, kolom apa, kemudian urutannya bagaimana, apakah ascending atau
descending. Ascending berarti urutannya dari kecil ke besar, dari A sampai Z. Kalau descending kebalikannya. Kalau kita tidak menambahkan keterangan ascending atau descending, secara default yang dipakai adalah ascending. Contoh, kita ingin mengurutkan berdasarkan nama pasien. Kalau kita jalankan, hasilnya nanti akan urut seperti ini. Nah, misalkan kita mengurutkan berdasarkan 2 kolom. Ya, kasusnya misalkan begini. Kita mengurutkan berdasarkan jenis kelamin dulu. Nah, laki-laki atau perempuan dulu, begitu ya, misalkan ya. Namun, kalau jenis kelamin laki-laki kan banyak ya, PLL-nya banyak, yang perempuan juga banyak. Nah, kita mungkin punya preferensi mengurutkan ke berikutnya berdasarkan apa. Misalkan saya mau mengurutkan, setelah berdasarkan jenis kelamin, saya mengurutkan berdasarkan nama pasien. Misalkan seperti itu. Nah, kita bisa, ordernya bisa 2. Jadi, di sini bisa artikel, kemudian baru nama pasien. Ya. Kemudian ini contoh ya, kita execute, maka hasilnya dia urut berdasarkan jenis kelamin dahulu, kemudian jika jenis kelaminnya sama, baru dia mengurutkan berdasarkan nama pasien. Ya. Selanjutnya ada perintah lagi, kita bisa menambahkan perintah untuk membatasi jumlah baris yang tampil. Sebagai contoh, saya mau menampilkan data pasien urut berdasarkan nama pasien, tapi saya cuma mau lihat 10 teratas begitu misalkan. Kita bisa menambahkan perintah limit. Ya, ini untuk membatasi jumlah baris. Misalkan saya tulis 10, maka yang tampil cuma 10 baris ya. Ini kalau saya execute, hasilnya di sini cuma 10 baris. Ya. Kalau kita ordernya dari bawah, misalkan saya kasih DSC, ya, dia akan menampilkan urutan dari bawah, namun dengan jumlah baris sebanyak 10. Ini komen untuk menampilkan data urut dan membatasi baris. Ya. Selanjutnya, kondisi. Sekarang bagaimana untuk menampilkan data dengan kondisi tertentu. Selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin membatasi data yang tampil berdasarkan kondisi tertentu. Nah, menggunakan where secara umum ini kondisi ya, kondisinya gitu ya. Nah, kondisi ini bisa gabungan ya, digabungkan pakai and, pakai or gitu ya. Sebagai contoh, saya ingin menampilkan data pasien yang alamatnya Surabaya, jenis kelaminnya B misalkan. Kita bisa menulis alamat sama dengan Surabaya dan jenis kelaminnya sama dengan B. Ya. Saya nggak usah pakai limit supaya kelihatan semua datanya. Nah, di sini kita lihat yang tampil adalah yang alamatnya Surabaya dan jenis kelaminnya adalah ya. Kemudian misalkan kita ingin yang agamanya nomor 2 misalkan, ya kita tinggal tambahin lagi, ya ditambah lagi dan agama sama dengan 2. Ya. Kemudian ini kalau dicoba, nah seperti ini. Jadi yang Surabaya, jenis kelaminnya P dan agamanya 2. Nah, untuk string, nah ini kalau saya buang ya, saya buang. Untuk string, jika datanya adalah string begitu ya, maksud saya, itu ada cara mencari lain ya. Karena string itu isinya panjang ya. Kalau kita ingin mencari sesuatu yang berada di dalam string, contoh begini. Misalkan saya mau cari pasien yang nama depannya S misalkan. Ya. Nah, kita bisa pakai like ya. Nama depan like, depannya ada S-nya. Kita bisa menuliskan seperti ini, S%. Ya, ini regular expression. Maksudnya apa? Depannya S, belakangnya bebas. Ya. Coba kita lihat hasilnya. Oh, ini ada kurang ya. Nama pasien Surabaya dan nama depannya like. Ya. Bukan nama depan. Nama pasien. Nama kolomnya salah.
Nah, di sini kita lihat yang muncul adalah pasien yang nama depannya ada S-nya. Ya. Misalkan kita cari pasien yang tengahnya ada Budinya, misalkan. Ini bisa seperti ini ya. Tulisnya berarti pokoknya ada Budi di tengah, depannya bebas, belakangnya bebas. Bisa seperti ini. Oh, kebetulan ada dua, Budi Jaya, Budi Iwan. Ya. Oke. Kemudian kalau kita mau dari satu kolom, tapi kondisinya ada dua, ya. Oke, misalkan ini where-nya saya tutup dulu ya, untuk lihat data. Where-nya saya komen. Kita mau lihat data dulu. Ada Wonogiri, Gresik, Surabaya, dan Jombang misalkan. Contoh ya. Saya ingin menampilkan pasien yang alamatnya itu Surabaya dan Jombang. Dan ya. Oh jadinya. Yang alamatnya Surabaya atau alamatnya Jombang. Ya, kita bisa menulis seperti ini. Ya. Maka yang muncul yang alamatnya Surabaya, yang ini belum diganti, Jombang. Surabaya dan Jombang. Nah, cara yang lain kita bisa pakai in. Ya, yang alamatnya ada di dalam array ini. In itu kita nanti mengacu dalam array. Jadi, kalau yang alamatnya kalau nggak Surabaya ya Jombang. Ya, hasilnya sama. Ya, begitu ya. Di where ya ini ada bisa dikasih in ya, nanti misalkan kalau mau digabung dengan ini juga bisa, misalkan n jenis kelaminnya p misalkan. Nah, kita bisa seperti ini ya, Surabaya Jombang yang jenis kelaminnya p ya. Misalkan yang tahun lahirnya tahun 2000 bisa pakai year ya, year, jadi ada tanggal lahir ya, tanggal lahir sama dengan, sebagai contoh seperti ini, kita execute. Nah, sebentar, jadi kolomnya apa ya, buka dulu ya di yang lain, pasien GL ya, salah ketiknya, GL LHR ya. Kita ulang, hasilnya seperti ini. Jadi yang tanggal lahir 2000, alamatnya Surabaya atau Jombang, kebetulan tidak ada yang Jombang, berarti agamanya dan jenis kelaminnya P ya. Itu contoh kalau kita menggunakan where. Selanjutnya point. Oke. Point itu kalau kita gunakan kalau kita ingin menggabungkan dua tabel ya. Contoh misalkan di sini ada agama satu, ini agama apa sih begitu ya, ada nggak tabel agama ya? Oh ada. Di sini ada keterangan, oh agama satu itu Islam, 2 itu Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha. Misalkan seperti itu. Misalkan kita ingin menggabungkan dua tabel ini, tabel pasien dan agama, ya kuncinya adalah tabel yang kita gabungkan ini harus punya kolom yang saling berkaitan. Nah, kita bisa lihat di pasien itu ada kolom agama, di sini juga ada di agama ya. Kolom agama di sini ini bisa digunakan untuk mengacu isi dari tabel agama yang berada di kolom ID agama. Jadi nanti kalau satu dia Islam, kalau 2 itu Kristen, 3 Katolik dan seterusnya. Ya. Dalam contoh ini saya akan menggunakan left join ya. Sebenarnya bisa pakai where juga, cuman di sini saya menggunakan left join. Oke. Saya select dulu ya. Select bintang from pasien. Ya. Nah, nanti saya akan menggunakan dua tabel supaya tidak salah. Ini bintang yang pertama ini mengambil dari tabel pasien.
Dari dua tabel pasien left join, tabel keduanya ada tabel agama. Kemudian apa yang menggabungkan dari dua tabel itu? Ya, jadi pasien titik agama sama dengan agama titik ID agama. Ya, saya cek sebentar. Agama betul di sini. Apa ini? ID underscore agama. Sudah selesai. Ya, kalau di sini kita mau menampilkan nama agamanya, kita bisa menulis apa ya di sini ya, nama kolomnya agama. Ya, supaya tidak rancu kita tulis agama agama. Ya. Saya kasih limit ya supaya data yang muncul tidak banyak. Misalkan 15 saja. Execute. Sorry. Bentar, ada yang salah. Oke, from-nya ada 2 nih. Ya, kebanyakan. Ya. Di sini kita bisa lihat agama 4, oh itu Hindu, kalau 1 oh itu Islam, kalau 2 itu Kristen, kalau 1 Islam dan seterusnya. Data ini akan bersesuaian dengan yang on tadi, akan bersesuaian dengan on yang dipasangkan tadi. Nah ini. Oke. Ya, sederhana ya. Kalau kita ingin menampilkan kolom-kolom tertentu, kok saya hapus ya, Ctrl Z. Kalau kita ingin menampilkan kolom-kolom tertentu ya, tinggal ini ya, ini bintangnya kita buang ya. Kalau saya cuma mau menampilkan nama, jenis kelamin gitu aja ya, ini kita tinggal ganti aja ya. Di sini nama pasien. Ya. Kemudian pasien jenis kelamin ya. Kemudian agama. Ya, selesai ya. Agama yang di sini mengacu dari tabel agama. Ya, kita boleh menggunakan alias ya, alias tabel. Jadi caranya tinggal nulis di sebelahnya begini P. Berarti di sini nulisnya tidak harus pasien, cukup menulis P saja. Kita query-nya paham kalau itu mengacu ke tabel pasien. Agama pakai A. Maka di sini kita juga nulisnya A begini saja. Ya, ini kalau saya jalankan. Ya, ini jadinya namanya harus diubah juga ya. Kayak ini tadi. Ya, yang di sini mengacu dari tabel pasien, yang di sini mengacu dari tabel agama. Oke. Ya. Jadi alias ya, kalau kita menggunakan alias tabel. Ya, alias tabel ya sama saja. Kemudian kalau mau dijoinkan dengan tabel lain bisa nggak? Ya bisa-bisa saja gitu ya. Kunjungan misalkan ya. Kunjungan. Ya boleh, di sini ada nomor pasien ya. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau tadi tabel pasien dan tabel agama kita bisa joinkan, kita upayakan yang berada di sebelah kiri itu adalah tabel yang isinya di acuan atau yang isinya paling banyak. Ya. Sebagai contoh tadi pasien dan agama, satu agama itu kan bisa dimiliki oleh banyak pasien. Ya. Setiap pasien punya agama sendiri-sendiri. Satu agama bisa dimiliki oleh banyak pasien. Maka data yang terbanyak adalah data pasien. Maka sebisa mungkin yang jadi left yang di sebelah kiri, ya, itu yang left join-nya di sebelah, posisi sebelah kiri itu adalah tabel pasien. Ya, jadi sudah saya tutup ya query-nya ya. Nah, misalkan kalau kita mau gabungkan dengan kunjungan, nah satu pasien bisa berkunjung beberapa kali, begitu ya. Namun satu kunjungan pasti satu pasien. Nah, yang sebelah kiri harusnya kunjungan, gitu ya. Kalau kita mau gabungkan dengan tabel kunjungan, terus tabel agama juga, yang harus diposisikan sebelah kiri itu adalah tabel kunjungan. Ya. Coba sebagai contoh ya, mau select kunjungan titik bintang from kunjungan F join dengan pasien on kunjungan titik nomor pasien sama dengan
pasien titik, kita lihat di pasien primary key-nya apa ya, juga sama ya, nomor pasien ya, nomor pasien ya. Di sini kita tampilkan isi dari tabel kunjungan dan isi dari tabel pasien semua kolom ya. Nanti kalau mau dipecah-pecah silahkan. Kunjungan salah ketik. Oh, detailnya agak banyak ya karena apa namanya? Saya limit aja ya, 15 ya. Ya, contoh seperti ini. Kemudian kalau kita mau gabungkan lagi dengan agama bisa, ya bisa. Ya, misalkan agama titik bintang gitu ya. Atau agama jadi nama agamanya ya. Ya, kita left join lagi. Left join dengan agama on apa tadi? Pasien titik agama sama dengan agama titik ID agama. Ya. Contohnya. Yang satu Islam, yang 4 tadi apa Hindu, yang 2 Kristen. Nah, ini otomatis menggabung. Ya. Terus kalau mau ditambah where masih bisa, ya bisa saja. Bisa saja. Nah, misalkan ini di tabel kunjungan kita membatasi yang bulan 3 misalkan. Where yang tahunnya, tahun tanggal kunjungannya 2020. Kemudian dan man-nya sama dengan 03 misalkan seperti ini ya, kita execute. Nah, di sini yang tampil adalah yang tanggal kunjungannya yang tahunnya 2020 yang kita batasi dan yang bulannya bulan 03, yang lainnya sama ya, yang lainnya sama karena sesuai dengan left join-nya tadi ya. Oke. Contoh left join dan where ya. Selanjutnya, misalkan kita lanjutkan dengan group by. Di sini ada pin sudah ya, group by. Group by itu digunakan untuk mengelompokkan data. Ya, misalkan saya ingin tahu nih. Nah, cuman kalau untuk mengelompokkan data kita untuk menampilkan kolom yang terlalu banyak ini agak repot ya. Jadi lebih kolom yang banyak-banyak ini dikurangi nanti ya. Nanti agak repot. Sebagai contoh misalkan begini. Saya ingin tahu orang pasien itu selama bulan 3 tadi ya, yang bulan 3 itu tampil dia datang ke dia masuk ke tabel kunjungan itu berapa kali selama bulan itu. Nah, kita bisa menggunakan group by ya. Nah, jadi karena tadi group by-nya berdasarkan nama pasien ya, nama pasien, kita nggak perlu ini ya. Nggak perlu agama saya buang. Agama saya buang. Saya hanya perlu menampilkan nama pasien ya. Misalkan pasien titik apa tadi? Nama pasien. Terus saya perlu tahu jumlahnya ya. Nah, di sini saya bisa pakai untuk menjumlah kita pakai count ya. Depan tanggal nggak perlu karena kalau dari jumlah kan kita nggak tahu ininya ya. Kita nggak tahu tanggalnya ya. Oke. Kemudian nah, kita tinggal nambahin group by. Kita kelompokkan berdasarkan, ini tadi kurang titiknya ya. Kita kelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan nama pasien. Oke. Kita jalankan. Nah, ini datanya ya. Jadi untuk pasien-pasien yang tadi limitnya saya buang ya. Datanya lebih banyak, ada 55 baris. Untuk pasien-pasien yang datang yang tanggal kunjungan 2020 bulan 3 apa aja ini? Banyak berapa kali ini ada? Ya. Polinten Flora, Korasi Arif ya. Ini contoh penggunaan group by. Bisa dicek nggak? Ya bisa lah. Ya, bisa. Sebagai contoh misalkan begini. Jadi query-nya ini ya. Misalkan ini ya, query-nya ini tadi. Coba saya mau ngecek benar nggak Alifa datangnya 3 kali, begitu ya. Kita bisa cek di sini ya. Ini saya kembalikan kunjungan.
kunjungan titik bintang begitu ya. Kunjungan titik bintang, konnya saya buang, kunjungan, tambahin ya, dan dia namanya ini kurang koma. Oke, yang namanya adalah, jadi kita mau ngecek misalkan Alifa, benar nggak? Alifa itu datangnya 3 kali. Coba kita lihat ya. Oke, Alifa untuk 2020 dan bulannya bulan 3. Iya betul nih ya, kebetulan jamnya berurutan. Nah ini datanya jadi nggak valid ini ya. Nomor pasiennya sama, namanya siapa? Alifa ya. Atau yang lain, siapa ini yang berapa kali? Misalkan 5 kali, Budi Iwan. Ini mungkin dicoba-coba gitu ya, sehingga datanya berkali-kali. Bisa ganti dengan Budi Iwan. Kita execute ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kebetulan ini tanggalnya beda-beda. Itu contoh penggunaan group by. Jadi saya kira itu, mudah-mudahan sedikit view ini bisa menjadi pengingat. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya berikan di grup diskusi, silakan dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.